saya Muhammad Yahya Bibi dengan NIM 230306029. Sama saya Ulil Albab dengan NIM 230306073. Saya Siti Maryam dengan NIM 230306019. Nama saya Wan Leonardo Francisco Munte dengan NIM 230306023. Nama saya Ahmad Fawas dengan NIM 230306017. Kami dari kelompok Jangkrik 2 dan pada video kali ini sebagai tugas kami pada mata kuliah Aneka Ternak dan Satwa Harapan, kami akan berkunjung dan mewawancarai peternakan jangkrik, yaitu peternakan Pak Ponirin yang berada di Binjai. Simak berikut ini. Jangkrik adalah hewan yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, baik di daerah sekitar rumah, di lapangan terbuka, di kebun, ataupun di alam bebas. Jangkrik adalah serangga yang berkerabat dekat dengan belalang, bergerak dengan melompat, dan memiliki antena atau sungut yang panjang seperti benang. Jangkrik merupakan hewan dari kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas insekta atau serangga, ordo Orthoptera, subordo Ensifera, famili Grylidae, subfamili Grylidae, dan genus Gilets. Dan pada peternakan ini, peternakan Pak Ponirin ini, jangkrik yang dibudidayakan adalah jangkrik berjenis jangkrik madu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manajemen kandang pada peternakan Pak Ponirin. Nah, seperti yang kita lihat di sini ada berkisaran 15 kandang yang berukuran besar dan kecil. Nah, seperti yang di sebelah kanan saya ialah kandang yang berukuran besar yang memiliki panjang 240 cm, lebar 120 cm, dan tinggi 60 cm. Nah, di kandang besar ini ialah tempat induk-indukan yang di sininya dilapisi memakai lakban supaya jangkriknya tidak bisa naik ke atas, dan di sini juga ada tray telur untuk tempat sarang jangkrik tersebut. Nah, di sini juga ada talam yang dikasih pasir untuk tempat bertelur jangkrik tersebut, dan di sini juga ada tempat buat tesas jangkrik tersebut. Nah, di sebelah kiri saya ada kandang yang berukuran sedang, yang di sini ialah tempat untuk telur-telur jangkriknya tersebut yang berukuran panjang 120 cm dan tinggi 60 cm, lebar 60 cm. Nah, di sini juga ada kandang untuk anakan yang ukurannya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, setelah itu di sini juga ada kandang yang berukuran kecil yang memiliki lebar 60 cm, panjang 60 cm, dan tinggi 60 cm. Ini juga tempat untuk anakan jangkrik tersebut. Nah, bisa kita lihat, nah, inilah tempat untuk anakan jangkrik tersebut. Seperti yang kita lihat, atap dalam peternakan Bapak Ponirin ini ialah seng yang difondasikan menggunakan kayu yang dilapisi dengan oli-oli biar serangga tidak memasuki kandang dan tidak menjadi hama buat jangkrik tersebut. Lalu untuk pakan ternak, Pak Ponirin mendapatkannya seperti pur mendapatkannya dari toko pakan ternak terdekat, lalu daun ubi mendapatkannya dari petani-petani lokal sekitar. Untuk pemberian pakannya, jadi sehari diberikan 2 kali, yaitu pagi dan sore. Dalam seminggu kira-kira dihabiskan 50 kg pur ayam atau setara dengan 4 karung, di mana dalam sehari pur ayam yang diberikan dapat mencapai 7 kg per harinya. Sedangkan untuk pemberian air, Pak Ponirin menyemprotkan air ke dalam kandang jangkrik, yaitu sebagai sumber minuman, menjaga suhu tubuh dan penyesuaian seperti lingkungan alaminya yang dilakukan 2 kali sehari juga. Untuk analisis pakan, sebelumnya telah kita ketahui bahwa peternak memberikan 2 jenis pakan, yaitu pur ayam merek Sabas dan daun ubi. Sebelumnya kita harus tahu berapa kebutuhan nutrisi dari jangkriknya. Menurut Wahyu Ningrum 2021, jangkrik membutuhkan pakan dengan kandungan protein sekitar 20-21%. Berikut ini adalah tabel nutrisi pakan pada jangkrik. Bisa dilihat di situ pada ubi kayu terdapat kandungan protein kasar sebanyak 2,9%, pada onggo 7,8%, pada ubi jala 5%, pada jerami ubi jala 19,2%, dan pada daun ubi kayu sekitar 24,1%.
Jadi untuk pemberian pakan pada peternakan Pak Ponirin ini sudah memenuhi standar kebutuhan nutrisi pada jangkrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan manajemen pemeliharaan. Yang pertama-tama itu jenis jangkrik yang diternak di sini yaitu jangkrik madu. Jadi setelah jangkrik dikawinkan, jangkrik akan bertelur pada talam yang berisi pasir seperti ini. Jadi setelah umur telur tersebut 0 sampai 3 hari, telur tersebut akan disaring dengan air dan akan dipindahkan ke kandang anakan yang diletakkan kain lembab seperti ini. Jadi setelah umur jangkrik 35 hari, jangkrik akan sudah bisa untuk dipanen dan sudah bisa panen menjadi indukan. Contoh anakan jangkrik itu seperti ini. Jadi sebelum umur jangkrik panen itu sebelum 70 hari. Jadi packing pada jangkrik yang akan dijual diletakkan pada kardus yang seperti ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen reproduksi pada ternakan jangkrik. Jadi perbedaan antara jangkrik jantan dan jangkrik betina itu ukurannya umumnya lebih besar daripada jangkrik jantan, dan jangkrik betina itu memiliki sungut atau antena di bagian duburnya. Dan umumnya jangkrik betina itu usianya itu dapat melebihi usia jangkrik jantan. Untuk penetas dan telur itu, umur dalam telur itu menurut Pak Ponirin selama 9 hari telur akan menetas. Dan untuk usia bibit yang unggul itu kira-kira dari saat jangkrik berumur 35 hari. Jika lewat dari itu, maka dia sudah tidak bisa dianggap sebagai indukan yang bagus. Baik, di sini saya akan menjelaskan manajemen kesehatan pada ternak jangkrik, di mana penyakit jangkrik tersebut, kasus-kasus yang menimbulkan pada ternak jangkrik tersebut yaitu hama sama jamur. Tetapi yang jadi sorotan pada ternak jangkrik tersebut yaitu tikus, semut, laba-laba sama cicak. Tetapi Bapak Fenoli ini cara mengatasi jangkriknya tersebut mengolesi oli bekas pada sudut kandang tersebut. Untuk penghasilannya, jadi Pak Ponirin ini produksinya itu ada 3. Yang pertama telur, jangkrik sebagai indukan yang diperjualbelikan juga, dan juga jangkrik yang berumur tua untuk pakan burung ataupun pakan ikan. Jadi yang pertama itu untuk telur, jangkrik berumur 35 hari sebagai ikan, dan juga jangkrik sebagai pakan yang umurnya di bawah 70 hari itu Pak Ponirin ini menjualnya dengan harga yang rata, di mana sekilo itu telur atau jangkriknya itu sekilo itu dihitung 40.000. Untuk pakannya, untuk pur ayam itu sebulan itu kira-kira ada 5 karung atau 5 goni, yang dimana satu goni itu seberat 50 kg, dan satu goni itu kira-kira harganya Rp387.000. Sedangkan untuk pakannya daun ubi, Pak Ponirin ini mendapatkannya dengan memangkas daun ubi dari petani lokal. Jadi tidak mengeluarkan biaya sama sekali dalam mendapatkan daun ubi tersebut. Lalu untuk tray telur itu kira-kira sebulan ada dibeli sebanyak 500 lembar. 500 lembar itu satu lembar itu kira-kira Rp300 harganya. Kalau untuk oli, untuk antisipasi pada hama itu, Pak Ponirin mengaku bahwa dia membeli pada bengkel
membeli di bengkel dengan harga 10.000, yaitu oli bekas, dan digunakan itu cuma 4 bulan sekali, dan juga pembeliannya juga 4 bulan sekali. Pada sesi ini saya akan memaparkan hasil perhitungan dari analisis usaha. Yang pertama ada modal awal, yaitu pengeluaran awal yang dikeluarkan Pak Ponirin saat membangun peternakannya yang dihabiskan kepada kandang, yaitu dimana kandangnya itu berjumlah 15 unit, 5 besar dan 10 ukuran kecil. Yang kecil itu harganya 250.000 per unit, dan yang besar itu 350.000 per unit. Dan sedangkan untuk atap dan fondasi kandang sebagai naungannya itu menurut pengakuan Pak Ponirin tersendiri ada sekitar 15 juta. Untuk biaya tetapnya itu dimana modal awalnya itu dibagi dengan lama atau umur kandangnya, dimana peternakan ini telah dibangun sejak 2019 sekitar kurang lebih 5 tahun, dimana masing-masing setelah dibagi 5 untuk kandangnya itu yang kecil menjadi 500.000 dan yang besar menjadi 350.000, dan untuk atapnya itu 3 juta rupiah. Untuk biaya variabel atau biaya yang dikeluarkan konstan selama masa periode panen atau periode berlangsung itu kira-kira pada 1 tahun atau 1 bulan, dimana per ayamnya itu yang pertama 5 goni per bulannya, dimana 1 goni itu ada 50 kg dan 1 goni itu harganya Rp387.000 dengan total Rp23.220.000. Untuk tray kardus telur dan kardus, tray kardus itu sebagai sarang jangkrik dan kardus itu sebagai tempat packing pengiriman jangkrik yang telah dijual. Itu untuk tray kardus telur itu Rp300 per lembar, dan kardusnya itu Rp200 per buah kardus itu. Jadi masing-masing dari tray kardus dan kardus itu ada 500 buah dibeli selama per bulan. Jika dikalikan 12 bulan atau setahun, kira-kira untuk tray kardus telur itu ada 1.800.000 dan untuk kardus itu ada 1.200.000. Dengan total biaya variabel itu ada Rp26.250.000. Untuk keuntungan per siklus, jadi per bulannya itu kira-kira bisa mencapai kurang lebih 250 kg penjualan jangkrik, dimana 1 kg itu diberi harga Rp40.000, dan jika dikali 12 bulan kira-kira perhitungannya menjadi Rp120 juta penjualan. Lalu untuk keuntungan totalnya itu dimana penghasilan dikurangi semua biayanya, yaitu biaya tetap yang sudah menjadi penyusutan dan juga biaya variabelnya itu dimana 120 juta dikurang dengan 3.850.000 dan 26.250.000, dimana hasilnya kita mendapatkan untuk per tahunnya itu bersihnya itu sekitar 89.900.000 atau hampir mencapai 90 juta, dan jika dibagikan per bulannya itu kira-kira mencapai 7.491.000. Begitulah kira-kira perhitungan kami dalam melihat kinerja dari peternakan Pak Ponirin ini.